Bangsaku. Oh iya, ah, dan saya, Prof, sebentar ini saya. Bagaimana Bu Hapsari? Sepertinya mau ngendiko. Iya ini saya mengontak Pak Mahfud sebagai moderator ini. Oh, Pak Mahfud tadi sudah ada kayaknya. Tadi Hmm. mungkin dari dari kelas, no, jadinya mungkin terputus. Ya. Oh, beliau dari kelas. Iya. Sampun Bu, dimulai. Ya, bisa, monggo. Dimulai saja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para pembicara, kemudian para undangan dan hadirin sekalian, selamat datang di Seminar Nasional Mahasiswa Kajian Budaya Seri 4. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu yang pertama adalah pergeseran praktik pemberian mas kawin di NTT dan transformasi Bali Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Mahfud, mohon izin untuk memandu sebagai moderator pada seminar pada siang hari ini, yang kemudian diberi amanah tugas oleh Bu Kaprodi sebagai moderator, begitu ya. Dalam seminar ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para ahli dan para peneliti yang telah melakukan kajian mendalam tentang topik yang telah saya sampaikan tadi, di mana seminar ini tentu ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik pemberian mas kawin di NTT dan bagaimana pergeseran Bali Agung sebagai bagian dari arsitektur Bali telah bertransformasi melintas peradaban. Sebelum kita mulai, nanti akan sampaikan pengantar, begitu. Yang pertama, pengantar dan sambutan dari Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat, MSI. Beliau adalah Ketua AKBI. Kemudian berikutnya nanti akan diberikan pengantar oleh Profesor Bani Sudarti MHum. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri 11 Maret. Nanti ada beberapa hal teknis yang perlu saya ingatkan. Yang pertama adalah setiap pembicara nanti akan diberikan waktu selama 30 menit. Selama 30 menit, kemudian ada sesi tanya jawab. Ada sesi pertama, nanti ada kesempatan untuk 3 penanya. Kemudian saya akan memberikan 2 sesi kesempatan, sehingga nanti ada kesempatan kepada 6 penanya. Selama proses seminar nanti mohon izin untuk menjaga ketenangan agar seminar pada sore hari ini berlangsung dengan baik dan kita dapat mengikuti materi dengan baik. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat untuk memberikan sambutan. Beliau mewakili Ketua AKBI. Beliau sebagai Ketua AKBI memberikan sambutan pada narasi budaya Seminar Nasional Mahasiswa Kajian Budaya Seri 4 pada siang hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat, MSI. Dipersilahkan, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahfud sebagai moderator dan di awal ini sebagai pemandu kegiatan. Mohon izin nih Prof. Bani, saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan karena siang hari ini dalam waktu yang bersamaan saya juga sedang mendua ini Prof. Bani. Mendua dengan kegiatan BIMTEK Kurator Talenta tingkat nasional yang diselenggarakan di Crystal Hotel di Jakarta. Ini hari ketiga.
Nah, jadi saya ingin menyempatkan diri untuk memenuhi, membuka atau memberikan sambutan untuk kegiatan kita kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia bagian Barat dan selamat siang menjelang sore untuk teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan selebihnya juga di berbagai wilayah yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Pertama dan utama tentunya saya ingin mengaturkan terima kasih nih, salam hormat dulu untuk penyelenggara yaitu Prof. Dr. Bani Sudarti M. Hug yang merupakan salah satu keluarga besar dari S3 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian juga tentunya sekaligus juga kepada Korprodi dari S3 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Dan tadi hadir juga telah bergabung Kaprodi S3 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar Bali, Prof. Dharma. Ini guru saya. Kemudian juga tentunya keluarga besar anggota maupun pengurus dari Asosiasi Kajian Budaya Indonesia atau AKBI yang mana bisa berkesempatan hadir pada kesempatan seminar ya, seminar nasional yang merupakan kolaborasi antara Kaprodi atau Prodi Kajian S3 Kajian Budaya di dua institusi dan tentunya ini juga merupakan keluarga besar dari AKBI itu sendiri. Nah, terima kasih tentunya secara khusus kami sampaikan kepada dua narasumber yang pada kesempatan siang hari ini akan berbagi ilmu, sharing ilmu dengan kita, yang mana narasi budaya dengan topik yang diangkat ini merupakan topik yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah Pak Made Swastika dari S3 Kajian Budaya UNS dan yang kedua Reinhard Marlinus Siki dari S3 Kajian Budaya Udayana Denpasar Bali. Dan tentunya Pak Mahmud yang akan membantu nanti kegiatan ini hingga selesai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui, dua narasumber ini nanti akan membahas tema yang menurut saya juga sangat menarik ini untuk kita diskusikan pada kesempatan seminar nasional kali ini, di mana tema pergeseran praktik pemberian mas kawin di NTT dan transformasi Bali Agung melintas peradaban arsitektur Bali, dan juga topik yang sangat menarik saya pikir bisa kita diskusikan juga pada kesempatan siang hari ini, di mana nanti juga akan hadir narasumber kedua yaitu Reinhard Marlianus Siki yang juga tidak kalah menarik mengangkat tema yang nampaknya kalau kita analisis atau kita membicarakan atau membahas mengenai transformasi nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang telah menjadi pola hidup masyarakat nenek moyang kita atau para leluhur kita, nampaknya transformasi itu sendiri sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Jadi transformasi itu juga penyebabnya atau disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tentunya perkembangan pola pikir bisa saja disebabkan oleh adanya perkembangan pola pikir para penerus atau pewaris nilai-nilai yang bisa jadi nilai-nilai budaya yang diterapkan di zaman masa leluhur itu bisa jadi nilai-nilai yang lebih mengarah atau kental dengan nilai religiusitasnya itu. Nah, pada saat perkembangannya itu nilai religiusitas itu bergeser menjadi presidio ritual dan mungkin kini atau di pewaris yang ada di era sekarang ini itu fungsinya akan sangat kompleks itu ya, sangat kompleks. Katakanlah kalau kita berbicara nilai-nilai ritual yang ada di pertunjukan tari saja misalnya, itu dari awal
berfungsi sebagai ritual, kemudian pseudo ritual, kemudian sekarang fungsinya bisa bergeser menjadi hanya fungsi upacara-upacara keseharian yang dijalankan oleh masyarakat yang juga masih bisa dipertahankan sebagai pola budaya masyarakat di mana masyarakat itu mengusung seni tari itu sendiri. Nah, ini sesuatu hal yang sangat kompleks untuk kita bahas, untuk kita kondisikan, di mana kemudian kita juga harus menentukan sikap yang mana kita adalah sebagai pewaris budaya tersebut, nilai-nilai luhur budaya leluhur kita tersebut, tetapi di satu sisi kita adalah sebagai ilmuwan dan di satu sisi juga kita adalah sebagai masyarakat yang tentunya kita akan harus tetap dalam porsi bagaimana sih menghargai dan melanjutkan agar nilai-nilai ritual yang sudah diterapkan sejak zaman masa leluhur kita itu masih bisa tersampaikan kepada para generasi kita. Ya, tata caranya tentu berbeda praktiknya. Nah, inilah yang Asosiasi Kajian Budaya Indonesia ingin coba terus mengajak diskusi para ilmuwan, kemudian para peneliti, kemudian juga para praktisi yang memang kita ketahui kompleksnya budaya atau banyaknya budaya yang ada di Indonesia itu menjadikan kita kaya akan nilai-nilai atau kaya akan bentuk-bentuk budaya yang kemudian itu bisa menjadi salah satu sasaran atau alasan penting mengapa para turis lokal maupun mancanegara hadir di satu wilayah yang masih kental dengan nilai-nilai budaya tersebut. Nah, jadi sekali lagi saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Kajian Budaya Indonesia menyambut gembira, menyambut dengan segala upaya untuk kita forum ini bisa terus berlanjut. Ini sudah yang keempat, tidak terasa, dan perlu kami sampaikan juga ini kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan webinar kali ini. Syukur alhamdulillah sampai siang hari ini kita sudah keanggotaan sudah menembus angka 100, di atas 100 begitu. Nah, ini bahkan saya lihat tadi barusan ada Prof. EN Herdiani yang baru saja bergabung itu dan sudah bergabung di dalam kegiatan seminar ini juga. Nanti kita akan, mengapa tidak, nanti dari Prof. EN itu juga akan bisa memberikan masukan-masukan tentang tema yang diangkat oleh kedua pemateri ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sambutan ini. Mohon maaf ini kalau toh nanti saya bergeser mengganti device-nya dengan HP karena ini device yang ini akan digunakan untuk kegiatan BIMTEK. Itu lebih kurangnya saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut kegiatan-kegiatan AKBI lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat MSI, Ketua Asosiasi Kajian Budaya Indonesia. Berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Profesor Dr. Bani Sudardi Embung. Beliau adalah dosen di S3 Kajian Budaya UNS untuk memberikan pengantar pada webinar sore hari ini. Kami berikan waktu sepenuhnya kepada Prof. Bani. Waktu dan kesempatan, monggo Prof. Terima kasih Pak Mahfud, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Yuliawan Kasma Hidayat dari Asosiasi Kajian Budaya Indonesia, Ibu Kaprodi S3 Kajian Budaya Universitas 11 Maret, Ibu Sri Kusuma Absari, juga tadi saya sempat bertemu sapa dengan Kaprodi S3 Kajian Budaya Universitas Udayana, Prof. Dharma Putra, sahabat lama saya, ya. Terima kasih semuanya, ya, juga segenap hadirin semua, segenap pengurus atau mahasiswa baik dari UNS dan UNUD-nya ini. Putus Prof. Bani. Saya hormati, saya ikut gembira dengan adanya acara ini, ya, sudah seri keempat, ya. Ini berkah dari berdirinya
Asosiasi Kajian Budaya Indonesia yang kebetulan waktu itu saya juga ikut hadir dalam satu diskusi yang seru dan mungkin yang pertama kali di Indonesia, dan akhirnya terbentuklah satu asosiasi kajian budaya Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kalau dalam memberi kuliah kepada mahasiswa saya di S3 Kajian Budaya, sering saya sampaikan bahwa ilmu kajian budaya itu adalah satu ilmu yang subjektif. Karena ini adalah satu ilmu yang berusaha untuk memberikan satu pencerahan, untuk memberikan satu pembebasan dan kritis ya. Tetapi dalam suasana Indonesia perlu ditambahkan itu suasana yang santun ya. Para pendahulu kajian budaya ya itu adalah ternyata adalah priayi-priayi yang sangat santun dan berbudaya. Baik, mengenai topik seminar pada siang hari ini, ya, ini adalah satu topik yang menarik meskipun dari segi tema adalah tema ujung barat dan ujung timur, tetapi sangat menarik. Yang pertama ini yang dari Saudara Reinhard ini menarik, yaitu mengenai proses perkawinan boleh jadi atau hubungan pasangan dalam membentuk pasangan ini setidaknya sudah saya temukan di dalam saya berkecimpung di S3 Kajian Budaya ini. Ini yang pertama adalah masalah belis ya, yang ternyata menjadikan satu ketimpangan-ketimpangan. Ya, kadang-kadang juga tidak masuk akal. Misalnya kalau belis di NTT itu ada yang harus membayar dengan gading, padahal di NTT tidak ada gajah. Misalnya gajah seperti itu. Ini pernah dikaji oleh Saudara Rodia yang kebetulan mahasiswa bimbingan saya itu. Lalu saat ini juga oleh Mas Yosep itu yaitu tentang pergeseran relasi gender masyarakat matrilineal suku Bunak ya. Jadi tentang hubungan masyarakat matrilineal. Di dalam Saudara Reinhard ini malah lagi juga ada permasalahan pergeseran praktek pemberian mas kawin ya. Jadi mas kawin itu kalau di NTT sering disebut sebagai belis itu ya. Itu tentu ini artinya ada satu masalah-masalah yang perlu dicerahkan di dalam masyarakat ini yang dengan cara-cara yang lebih baik ya, karena supaya tidak menimbulkan satu akibat-akibat yang kurang baik di masyarakat ya. Yang selanjutnya ini kebetulan juga bimbingan saya dari Pak Made Swastika itu transformasi Bali Agung melintasi peradaban arsitektur Bali, tadi sudah dikomentari oleh Pak Kasman, Pak Juliawan ya. Nah, ini memang satu hal yang menarik karena Bali ini adalah salah satu lokus kebudayaan tua di Indonesia ya, bersama Jawa. Bali ini sudah membangun kebudayaan setidaknya pada abad ke-5, 6, 7 sudah terdapat kebudayaan. Dan kalau di Jawa ini kebudayaan Hindu itu terpangkas pada abad ke-15 dengan berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak. Tetapi di Bali hal itu berlanjut terus. Namun di samping keberlanjutan ini ternyata terdapat transformasi. Dan seperti dikatakan Pak Juliawan tadi, itu ada sesuatu yang wajar. Bahkan menurut saya itu harus terjadi. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah transformasi itu mengarah ke mana ya, mengarah ke mana. Saya sudah membaca sebagian dari disertasi Pak Made Swastika ini, ternyata mengarahnya adalah ke sesuatu yang lebih baik gitu. Saya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan satu poin-poin yang lebih bernas, poin-poin yang lebih bernilai, sehingga pertama bagi
para penyusun disertasi bisa meningkatkan kualitasnya. Lalu yang selanjutnya bagi masyarakat ini sungguh hasil penelitian ini bisa memberikan satu pencerahan, memberikan satu pembebasan yang berguna di dalam masyarakat. Saya kira itu saja pengantar saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Bani. Jadi pengantar tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bani, yang sebelumnya ada sambutan dari Ketua Asosiasi. Oh iya, pada sore hari ini juga ternyata kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada kegiatan webinar pada siang hari ini, siang atau sore hari ini ya, di Bali sudah sore ini. Ada Prof. EN yang juga turut hadir pada kegiatan webinar pada sore hari ini, dan juga kita masih bersama Bu Hapsari PSD, beliau Prodi S3 Kajian Budaya juga masih membersamai kita pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Baik, tak berlama-lama lagi saya akan masuk pada kegiatan inti, yakni kegiatan webinar yang tentu saya kurang afdol kalau tidak memperkenalkan pembicara kita. Yang pertama adalah pembicara yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Made Swastika. Beliau adalah dari S3 Kajian Budaya UNS. Halo. Kemudian yang kedua nanti dari Bapak Reinhard Marlianus Siki. Beliau dari S3 Kajian Budaya Universitas Udayana Bali. Sesi pertama nanti pembicara pertama akan disampaikan oleh Bapak Made Swastika. Beliau akan membahas tentang transformasi Bali Agung. Transformasi Bali Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Tentu transformasi Bali Agung adalah sebuah simbol sentral ya dalam arsitektur tradisional Bali yang mencerminkan perjalanan panjang peradaban budaya di pulau ini. Tentu tidak hanya sebuah evolusi, tetapi juga ada simbol-simbol penting dalam arsitektur Bali yang patut kita soroti, termasuk historis, religiusitas, dan sosial yang membentuknya. Tanpa memperpanjang waktu, materi yang akan sangat lengkap nanti akan disampaikan oleh Bapak Pak Made, ya saya menyebutnya Made. Waktu dan kesempatan, Pak Made sudah siap ya? Ya. Oke. Siap. Ya Pak Mahfud. Berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Made Swastika sepenuhnya untuk materi yang pertama. Monggo Pak Made, silakan. Ya. Terima kasih Pak Mahfud atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Bani selaku kopro saya, terus Ibu Hapsari sebagai Ketua Prodi, terus kemudian ada Prof. Darmo Putro yang saya hormati. Saya sangat senang sekali, bahagia bertemu para profesor dari Udayana. Selamat siang Prof, salam sehat dari Solo. Saya aslinya di Sukawati Prof. Selamat siang ya, terima kasih Pak. Ya, asli saya Sukawati, desanya Guang Prof. Ya. Saya orang desa aslinya. Ya, swastiastu ya Prof. Terima kasih juga kepada Mas Joko sebagai admin di sini, dan atas bantuannya saya bisa bertemu dengan guru besar, dan saya sangat bersyukur hari ini. Saya sangat suka dengan pertemuan ini, dan pertemuan ini sangat terhormat. Baiklah, saya mohon izin share file saya. Bentar ya. Sudah kelihatan kah? Belum Pak Made, belum Pak Made. Belum ya, sebentar. Ya.
Oke, sudah. Oke, ya, terima kasih. Ini kira-kira disertasi saya yang saat ini progresnya baru submit di jurnal-jurnal. Yang satu saya submitkan di kognisi culture study ya. Yang kedua saya submitkan di Udayana, IJAS itu, Prof. Nah, itu kira-kira progres jurnal saya, namun agak agak lama, under review-nya lama sekali. Baiklah, tema yang saya usung di dalam riset disertasi saya adalah transformasi Balai Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Terus promotor saya Prof. Andrik Purwasito, terus lalu Prof. Bani, Kopro 1 saya, terus Kopro 2 ada Prof. Winnie Astuti. Baiklah, langsung saja kita buka di slide 1. Belum nampak ya? Mas Joko? Mas Joko? Mas Joko? Halo? Itu nggak bisa? Enggak. Loh, macet dia. Pakai yang anu ya? Nah, itu. Ini dihilang. Baca dia. Nah, oke. Baiklah, kita buka slide 1. Fenomena yang melatar belakangi penelitian Balai Agung. Yang pertama itu adalah belum adanya penelitian tentang Balai Agung. Ketidaktahuan masyarakat tentang sejarah Balai Agung. Terus yang ketiga, peneliti melihat adanya fenomena atau fenomena perubahan atau transformasi Balai Agung. Yang keempat, masyarakat luas belum memahami tifomorfo dan makna Balai Agung. Yang kelima, belum ada yang mengungkap makna Balai Agung. Terus yang keenam, data keberadaan Balai Agung mudah didapat. Terus yang ketujuh, tindakan mengkategorisasi, klasifikasi, tipologi Balai Agung untuk menelusuri perubahan atau transformasi sangat berarti bagi generasi yang akan datang. Balai Agung yang dimaksud menjadi objek penelitian ini adalah Balai Agung yang eksis dari zaman Bali Budo sampai saat ini dan menjadi cikal bakal Puro Desa. Ya, terus yang kedua, dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana eksistensi Balai Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Terus yang kedua, mengapa terjadi transformasi Balai Agung dari zaman ke zaman? Saya lanjutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan eksistensi Balai Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Terus yang kedua, mengungkap transformasi Balai Agung. Tentunya ya melintas peradaban arsitektur Bali. Urgensi dari penelitian ini bagi masyarakat Bali, Indonesia, bahkan dunia pada umumnya agar dapat memahami tifomorfologi Balai Agung, memahami formasi dan transformasi, memahami perubahan-perubahan makna, terus memahami perubahan wujud, terus memahami perubahan wujud yang melintas peradaban arsitektur Bali. Yang kedua, bagi akademisi dan peneliti kajian budaya, bagi peneliti pada kajian budaya, khususnya dapat memahami bahwa sebuah objek penelitian dapat ditinjau atau dikaji dari berbagai bidang ilmu, atau dia multidisiplin ilmu, kemajemukan bidang ilmu yang hibrid, sehingga hasil dan temuan-temuannya nanti merupakan penelitian yang secara komprehensif merupakan paduan dari berbagai bidang ilmu. Bagi praktisi arsitektur dapat memahami dimensi-dimensi transformasi, memahami makna-makna Balai Agung dapat juga menjadi rujukan data transformasi hermeneutika Balai Agung.
sehingga dapat menjadi inspirasi desain untuk masa kini dan masa yang akan datang, sehingga bisa merasakan manfaat historis yang mampu memberi apresiasi masa lalu, mengaplikasikan pada era kekinian, dan memiliki prediksi untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, bagi pemerintah daerah, kabupaten kota, dan provinsi maksudnya, penelitian transformasi hermeneutika Balai Agung melintas peradaban Arsitektur Bali akan bermanfaat sebagai data dasar untuk kebijakan konservasi, kebijakan revitalisasi, kebijakan rekonstruksi, kebijakan renovasi, agar tercipta Balai Agung yang selaras sesuai zamannya. Kebaharuan dan roadmap penelitian. Peta perjalanan riset peneliti dari tahun 2002 sampai 2025 dapat digambarkan dengan bagan seperti di bawah ini. Sebagian riset yang dilakukan peneliti berlokasi di Bali. Peta pemikiran dan hasil penelitian yang ada terkait dengan tema penelitian dan jurnal itu akan menjadi state of the art. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan posisinya dalam peta pemikiran, rencana pengembangan luaran ke depan, rencana dan tahapan riset yang akan dilakukan mendukung luaran yang akan dicapai. Nah, kira-kira riset-riset yang sudah saya lakukan dari tahun 2009 semenjak saya S2 saya di Undip, itu tema tesis saya adalah Wantilan Kuno di Sukawati Gianyar Bali dengan penekanan pada gegulak dan maknanya. Ini saya pakai buat tesis saya di Undip. Terus riset yang kedua saya itu morfologi wantilan. Ya, ini kayak time series begitu. Terus yang ketiga, metamorfosa based tourism Bali. Jadi saya melihat transformasi tourism of Bali berbasisnya Dewato Namosano yang sustainable. Terus yang keempat, investment pattern of area revitalization Dieng. Ini saya napak tilas perjalanan Resi Markandia. Jadi mau tidak mau saya riset di Dieng. Terus yang kelima, revitalization model. Jadi model perencanaan berbasis konservasi. Dan based on-nya ecoculture di Payangan, Gianyar. Jadi riset model. Terus yang keenam, paramatman sistem spasial. Paramatman sistem spasial Rumah Wong Agel, Desa Pekraman Taro, Tegalalang, Gianyar, Bali. Ini saya seminarkan di UNHI Bali tahun 2016. Terus rencana-rencana yang menjadi impian-impian saya ke depan itu kalau yang tipe Morpo ini sudah dipublish, dia berupa proceeding. Terus publikasi disertasi saya under review 2024, masih sangat ini, saya belum tahu juga kapan akan di asetnya. Terus dari disertasi saya itu saya coba untuk menjadikan dua artikel gitu, karena ya ada formasi dan transformasi. Formasinya itu menjadi artikel keajegan formasi kembar. Karena yang kita warisi dari Balai Agung itu adalah ajeg kembarnya. Jadi sampai sekarang pun Balai Agung itu kalau kita teliti 100 Balai Agung, yang 80% itu formasinya kembar. Terus yang keempat, saya mencoba melihat transformasi makna. Yang kelima, cita-cita riset saya itu adalah sejarah teori Dewato Namosango. Kapan Dewato Namosango itu ada di Bali? Kapan artefak-artefak mana yang menunjukkan histori itu? Terus yang keenam, saya akan mencoba mengkonstruksi teori swastika dalam arsitektur dan kota. Itu cita-cita ya, mudah-mudahan menjadi sebuah cita-cita yang mulia. Saya teruskan. Nah, ini teori-teori yang menjadi
mengalir menjadi metode karena keunikan di dalam kajian budaya itu cukup unik. Saya rasa teori itu bisa kita alirkan sebagai riset metode. Nah, terutama saya pakai teori morfologinya dari Rafael Moneo. Terus teori eksistensi juga dari Heidegger. Nah, kira-kira karena morfologi itu ada di mana-mana, apalagi di bahasa. Semua lini itu hampir semuanya ada morfologinya. Kalau dari bahasa banyak kita pakai di arsitektur, karena berasal dari de Saussure itu. Bisa dia sinkronik, diakronik. Saya lanjut saja. Nah, ini tipe morfo oleh Rafael Moneo. Ini teori ya, framework of teori saya. Si Moneo memahami bahwa transformasi itu morfologi itu dipahami sebagai transformasi dan formasi. Jadi dia bagi dua. Itu intinya. Yang pertama itu dia menganalisis tipologi dengan cara menggali dari sejarah untuk mengetahui dari awal suatu komposisi. Ya. Yang kedua, menganalisis tipologi dengan cara mengetahui fungsi suatu objek. Yang ketiga, menganalisis tipologi dengan cara bentuk sederhana. Saya teruskan. Nah, ini dari teori juga, ini masuk teori karena saya pakai teori morfologinya Rafael Moneo yang kemudian mengalir menjadi sebuah metode. Ini unik dari kajian budaya. Sekali lagi saya bilang unikui dari kajian budaya itu. Kalau di disiplin ilmu yang lain mungkin ada kuantitatif, kualitatif, mungkin juga ada studi kasus, mungkin juga ada naturalistik, rasionalistik. Nah, uniknya di kajian budaya itu teori itu saya alirkan sebagai metode. Karena nantinya impian-impian dan tujuan dari riset ini saya bisa mengungkap sebuah metode baru. Saya bilang metodenya morfo dan fenomeno. Ini formasi itu susunan. Terus kalau si Rob Cryer itu tipologi sebuah kota, dia menemukan street and square. Kalau di Bali ada Catuspato, ada Pempatan. Kira-kira si Rob Cryer itu street and square, itu teorinya dia. Terus kemudian ada sisi kanan itu ada transformasi. Karena Moneo itu kan formasi dan transformasi, susunan dan perubahan. Nah, kira-kira itu teori-teori yang bisa kita alirkan menjadi sebuah metode. Terus bentar, macet Mas Joko. Sebentar, ini masih agak trouble macet ya. Ini macet. Oh ya, terus ya. Ya, oke. Baiklah. Kita juga buka teori hermeneutika fenomenologi. Ini dari saya belajar sama Prof. Bani ini. Prof. Bani ini pakarnya saya belajar. Jadi fenomenologi hermeneutika atau terkadang fenomenologi Heidegger sering disebut sebagai analisis eksistensial. Fokus pengamatan Heidegger lebih diarahkan kepada dunia manusia, in der Welt sein, atau bermakna ada dalam dunia. Hal tersebut menunjukkan tentang keterlibatan, terus keterikatan, terus komitmen, terus keakraban. Heidegger mengusung 3 terminologi kegiatan interpretasi. Ya, kira-kira ada Vorheb, Vorsicht, dan Vorgriff. Itu dari Heidegger. Terus ada juga dari hermeneutika sebagai metode analisis makna.
ada 6 definisi hermeneutika sebagai ilmu interpretasi. Nah, ini dari Palmer. Hermeneutika sebagai teori penafsiran, hermeneutika sebagai metodologi filologi, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi, hermeneutika sebagai fenomenasi desain dan pemahaman eksistensi, dan sebagai sistem penafsiran teks. Ini masih dalam konteks hermeneutika, tidak terlalu ini ya, tidak mungkin kalah menarik dengan yang lainnya, walaupun juga masih menarik dari Heidegger. Saya teruskan saja. Nah, ini time series-nya periodisasi penelusuran Balai Agung. Time series ini kebetulan sudah ada yang mengungkap, yaitu rektor pertama Udayana, almarhum, itu Gusti Ngurah Gede Ngurah. Kebetulan saya punya bukunya beliau itu. Dan putrinya beliau ini menjadi penguji luar saya. Ini Prof. Dharma mungkin tahu pasti tentang Gusti Ngurah Gede Ngurah, almarhum, yang mana beliau itu menuliskan buku arsitektur tradisional Bali. Di sana ada time series dari peradaban, jadi perjalanan sejarah arsitektur Bali. Nah, itu karena sudah ada yang mengungkap, ini saya pakai untuk menjadi bekal di dalam merunut lintas peradabannya. Nah, saya pakainya dari zaman memulainya dari zaman Bali Mula, Bali kuno begitu, terus Empu Kuturan itu menjadi titik poin sebuah perubahan. Empu Kuturan itu adiknya Beni Jayo, terus dia punya adik juga Empu Beradah, yang mana cerita Calon Arang itu cerita beneran. Terus kita menelusurinya dari zaman prasejarah, terus zaman Bali kuno, terus zaman Empu Kuturan, terus zaman Majapahit, lalu zaman kedatangan orang-orang asing, lalu zaman merdeka. Nah, yang zaman Bali Mula itu bisa saya kenali, ada Trunyan di sana, ada Sembiran, ada Julah, ada Tenganan Bogo. Dia secara artefak arsitektur itu mempunyai ciri khas sendiri. Terus zaman Bali Ago itu di Taro, Bayung Gede, terus Panglipuran, Jatiluwih, Julah, Sukowano, Pengotan, dan lain-lain. Mulainya dari desa Taro yang di Tegalalang itu. Terus saya lanjutkan. Nah, ini metodologi penelitian. Dalam kajian budaya, teori bermanifestasi sebagai metode penelitian agar penelitian mengalir dalam aliran yang konsisten dalam koridornya. Dicari dan temukan, dipahami, diinterpretasi, kemudian diprediksi. Yang pertama, cara pengumpulan datanya ini kalau di fenomeno itu kan dia eksploratif, purposif, jadi dipilih. Lalu kemudian observasi, dokumentasi dengan kamera, HP, ya ini cara-cara mengumpulkan data. Terus saya sudah sekian kali mengadakan FGD virtual, karena pada saat 2020-2021 itu kebetulan masa-masa COVID, kita tidak bisa secara luring, bisanya daring. FGD-nya pun saya lakukan dengan daring, dengan beberapa tokoh di masyarakat dan para ahli-ahli juga. Tipe morfo sebagai metode penelusuran transformasi. Nah, ini perubahan-perubahannya saya telusuri dari tipe morfonya, tipe morfo Balai Agung maksudnya. Kajian morfologi selalu disertai dengan kajian tipologi.
Nah, itu. Kalau ada morfologi, tipologi itu ada di dalamnya. Tapi kajian tipologi belum tentu diikuti oleh morfologi. Jadi metode tipe morfologi digunakan untuk mengklasifikasi, mengkategorisasi taksonomi fisik untuk menelusuri transformasi Balai Agung. Nah, lalu kemudian yang ketiga, interpretasi makna dengan hermeneutika fenomenologi Heidegger. Saya lanjutkan. Nah, cara pengumpulan data. Pengumpulan data dengan eksploratif purposif. Eksploratif itu saya cari, lalu kita purposif, dipilih. Terus observasi, nah ini survei pengukuran saya dengan dokumentasi, dengan meteran, terus saya mengadakan wawancara, lalu kemudian saya mengadakan FGD. Nah, ini analisis tipe morfologi Balai Agung. Morfologi Balai Agung, nah, tipologi taksonomi Balai Agung, terus morfologi Balai Agung, ada formasi di sebelah kiri, ada transformasi di sebelah kanan. Ini sinkronik diakronik ini dari di Saussure. Di arsitektur banyak kita pakai, arsitektur dan PWK itu banyak sekali kita pakai sinkronik diakronik yang dari disiplin ilmu bahasa sebetulnya. Terus periodisasi transformasi Balai Agung itu kita telusuri dari zaman prasejarah, terus zaman Bali kuno, zaman pengaruh Majapahit, terus zaman kedatangan orang-orang asing. Nah, Bali kuno ini rasanya Bali Baliage. Zaman prasejarah itu Bali Mule. Ya, kira-kira begitu. Analisis interpretasi transformasi makna Balai Agung. Ini dari kita memakainya ilmu hermeneutik sebagai interpretasi makna tipologinya, makna sosial kemasyarakatannya, makna formasi Madya Mandala, terus makna bentuk historical dan vertikal, horizontal maksudnya, bukan historical. Lalu kemudian apa namanya saya integrated jadilah transformasi makna dari zaman Bali Mundo sampai zaman kemerdekaan. Kira-kira riset desain saya dari meja dan banyak yang berubah di lapangan. Hal-hal yang empiris dan abstrak saya gali dari lapangan. Lalu kita munculkan sebuah tema, The Transformation of Balai Agung, Through Balinese Architectural Civilization, morfologi and hermeneutik sebagai metodenya. Nah, terus ada data Balai Agung di sini, terus ada analisis tipe morfonya. Ini sudah saya menjadikan sebuah proseding, terus analisis transformasi makna. Kemudian saya simpulkan menjadi sebuah sintesis. Lalu karena di fenomena itu temuan-temuan lokal saya dialogkan dengan teori-teori generik, teori-teori general yang sudah ada. Dan saya mau berupaya untuk memposisikan temuan-temuan lokal itu saya hadapkan pada teori-teori yang sudah umum. Itu yang kita sebut dengan dialog teori. Itu di bagian belakang disertasi saya. Nah, terus kemudian langkah-langkah operasional di lapangan itu kira-kira seperti ini ya. Tahap persiapan ini saya harus mempersiapkan membaca fenomena-fenomena empiris dan abstrak yang unik, menarik, dan belum pernah diteliti pihak lain. Terus kemudian menyusun proposal. Ingatkan Pak Mandi. Ya, ini saya percepat ya Pak Mahmud. Kurang 6 menit ya, karena Oke ya. Ya, kira-kira langkah-langkah operasional saya seperti ini. Karena riset saya ini sangat besar wilayahnya, sampai
seluruh Bali. Ini saya telusuri dari Trunyan. Ini pada saat ini pas COVID, pada saat itu pas COVID. Ini dari Trunyan, Bali Mule. Oke, saya teruskan ini data-datanya. Terus kemudian ini di Sembiran, di Tejo Kule. Dia formasinya kembar dan kembarnya kembar identik. Trunyan pun kembar, Tejo Kule pun kembar. Oke, saya teruskan. Ini di Tenganan. Tenganan ini Balai Agungnya tunggal, dia tidak kembar. Tapi kalau kita buka 4, 3 yang kembar, satunya nggak kembar. Terus ini kembar, ini di Bogbog. Ini di Karangasem Bogbog, dia kembar, Balai Agungnya kembar. Dan kembarnya kembar identik. Ini pun juga kembar, yang di Tegalalang. Ini petilasan Resi Markandia. Ini kembar, tapi salah satunya masuk ke Jerawan yang lebih di hulunya. Yang satunya di Jabo, yang satunya di Jerawan. Ini di Panglipuran. Panglipuran juga kembar. Panglipuran rasa-rasanya ini mulai menghormati Gajah Mada, sudah datang ini Gajah Mada. Rasa-rasanya dia lalu menjadi Balai Pegat yang satunya. Saya teruskan, nah ini di Tabanan. Nah ini di Tabanan. Di Tabanan pun menurut analisis saya, itu kembar. Pasti kembar. Tapi yang satunya itu agak dihilangkan yang satunya, yang di sebelah timur. Ini di Jatiluwih, Balai Agung di Jatiluwih. Jatiluwih itu khas dengan cara sharing. Nah, sawah-sawah ini ini mulai elaborasi Kayangan 3, elaborasi Kayangan 3 yang dimotori oleh Buku Turang. Tempatnya itu di Puro Samuan 3. Di Puro Samuan 3 pun juga ada Balai Agung, tapi tidak terlalu besar, kecil. Nah, kira-kira Balai Agung dibutuhkan dalam peristiwa sakral melasti. Ini istilah peristiwa sakral ini pun juga saya pinjam dari Prof. Oka. Peristiwa sakral. Beliau mengistilahkan juga peristiwa sakral begitu. Upacara penyucian diri Buana Alit dan Buana Agung sebelum melakukan perayaan Hari Suci Nyepi. Nah, Balai Agung eksistensinya Balai Agung karena melasti. Jempana dan Pertimo, Puro Pusah dan Puro Desa. Jempana dan Pertimo, nah itu semuanya ke Balai Agung. Itu persiapannya dari kawitan, dari dadia, itu semuanya mesinggah, mesandakan di Balai Agung. Lalu kemudian baru ke laut. Terus ini di Belah Batu. Nah, ini juga karena di Bali itu Kebu Iwo itu dianggap sebagai seorang arsitek. Bukan memang beliau itu seorang arsitek, undagi begitu. Kebu Iwo yang dikalahkan oleh Gajah Mada. Pak Made, waktunya 2 menit. Oke ya. Balai Agung Desa Keraman Sukawati, ini di tempat saya. Ini di Desa Guang, terus ini di Desa Ketewel. Nah, dari data-data yang ada, nah ini semuanya tipe morfonya kita rekam semua, sehingga hasil analisis-analisis saya mengarah kepada semakin kekinian, semakin dia semakin kecil secara dimensinya, tapi semakin tinggi, bertransformasi secara evolutif gitu Balai Agung itu. Nah, semakin tinggi, batarannya semakin tinggi. Kalau di sini ada istilah juga bebaturan, bataran.
Nah, ini kira-kira aktor-aktor pelaku dari sebuah transformasi itu di Bali Mulo itu ada Bendese, ada Mekel, terus ada masyarakat juga. Terus di Bali Age ada Bendese juga yang masyarakat lebih banyak. Bendese sebagai hakimnya pelaku transformasi. Nah, transformasi signifikan itu zaman Empu Kuturan. Nah, semuanya evolusi, tidak ada yang dekonstruktif di Bali ya. Karena kita takut dengan sebuah perubahan. Karena di dalam setiap alinea Asta Kosa Ale, Asta Kosa Ali, Aiwo Wero. Nah, itu kita takut mengadakan sebuah perubahan. Bukannya orang Bali itu tidak kreatif, tapi kita takut dengan durhaka. Jadi perubahannya sangat evolutif begitu. Tidak ada yang revolusioner, dekonstruktif begitu, tidak ada. Nah, ini kesimpulan dari dan rekomendasi. Eksistensi Balai Agung. Balai Agung sudah ada dari peradaban Bali Mula, pasca peradaban prasejarah, dan eksis sampai saat ini. Nah, transformasi Balai Agung melintas peradaban. Transformasi wujud secara horizontal mewujudkan semakin kecil, tapi secara vertikal semakin tinggi. Nah, formasi spasial Balai Agung yang kembar melintas peradaban tidak banyak berubah. Jadi keajegan, sehingga saya mengeluarkan artikel kedua saya itu adalah keajegan formasi kembar dari Balai Agung. Sampai sekarang pun itu masih kembar. Di Candi Ceto itu juga kembar. Candi Ceto itu di abad ke-14, 14 setengah ya. Terus sampai di Puro UNS pun Balai Agungnya kembar. Itu yang kita warisi, formasi kembarnya itu sampai saat ini. Nah, begitu. Terus ada rekomendasi saya, transformasi tiada henti, berjalan melintas ruang dan waktu, tiada yang kekal, karena hanya perubahanlah yang kekal abadi. Semakin jauh kita menengok ke belakang, semakin jauh juga kita memprediksi masa depan. Paradigma personal yang membentuk paradigma kolektif masyarakat menjadi ciri yang mewarnai peradaban. Peradaban demi peradaban bertransformasi menuju kehidupan yang lebih baik. Ini sudah dibilang tadi sama Prof. Bani. Astunggara, swaho, matur nuwun, matur suksemo. Demikian paparan saya. Saya masih belajar, masih jauh dari sempurna. Namun semoga bermanfaat bagi banyak masyarakat. Amin, amin. Astunggara, swaho. Matur nuwun, monggo Pak Mahfud, silakan. Terima kasih Pak Made Swastika. Saya kira tadi sudah sangat dipaparkan dengan cukup bernas ya, paparan yang sangat informatif. Ada satu slide yang bagi saya cukup kontroversial, barangkali juga nanti bisa menjadi pertanyaan dari para pendengar, para penikmat webinar pada sore hari ini. Ini teori swastika ini luar biasa ini ya, cukup menarik. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Made Swastika tentang transformasi Balai Agung melintas peradaban arsitektur Bali. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang kedua dari pembicara yang kedua, yaitu Bung Reinhard ya, Bung Reinhard Marlianus Siki. Kalau saya sebut beli salah nanti, beli mandi ini baru benar ya. Bung Reinhard Marlianus Siki, beliau akan berbicara tentang pergeseran praktik pemberian mas kawin di NTT ya, di NTT. Saya kira ini praktik pemberian mas kawin di NTT itu punya akar sejarah yang panjang, yang cukup dalam ya, dan kehidupan sosial masyarakat di sana. Tentu barangkali sudah juga mengalami pergeseran yang signifikan dalam praktik pemberian mas kawin. Begitu juga di etnis saya di Madura dan juga di Banyuwangi itu ada pergeseran. Bagaimana praktek ini yang sudah diteliti dengan sangat mendalam oleh
peneliti akan dipaparkan pada sore hari ini. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bung Reinhard Mardianusiti untuk memaparkan materi yang kedua pada webinar sore hari ini. Kami persilakan Bung Reinhard, monggo. Ya, terima kasih saudara moderator. Nah, jelas suaranya? Jelas. Jelas. Oke, yang terhormat, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terhormat kepada Prof. Inyoman Dharma Putra. Terima kasih buat kesempatan hari ini, dan Bu Dr. DRA Sri Kusumo Hapsari, terima kasih buat perkenanannya hari ini saya bisa mempresentasi, dan kepada yang terhormat para partisipan, terima kasih buat atensinya. Saya akan memulai, izin untuk share konten. Izin udah terlihat nih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Saya mulai. Pada hari ini memang saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik. Mungkin sudah banyak orang mengetahui tentang sering mendengar kata mas kawin. Hari ini dengan judul pergeseran praktik pemberian mas kawin di Nusa Tenggara Timur. Saya mulai dengan latar belakang. Yang pertama, latar belakang ini saya lihat dari siklus daur hidup manusia, di mana kita memiliki 3 siklus, ada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Fokus pada utama hari ini adalah perkawinan, dan perkawinan seperti apa, yaitu pada tahap perkawinan di dalam tahap pertunangan. Jadi dalam tahap perkawinan itu kan biasanya ada 3, perkenalan, pertunangan, dan peresmian. Jadi fokus utamanya itu pada tahap pertunangan. Dalam pertunangan ini, khususnya di daerah NTT, itu cukup menarik karena ada namanya praktik pemberian mas kawin. Jadi itu bisa dilihat pada gambar di samping, bahwa ada beberapa tipe mas kawin ini, benda-benda mas kawin. Ada gading, ada emas, ada sirih pinang, ada kerbau, ada babi. Ini cukup menarik. Ada moko juga. Moko itu seperti candi gitu, seperti sebuah kayak, bisa dikatakan kayak seperti gendang. Itu juga ada beberapa tipe-tipe benda-benda mas kawin. Kenapa ini begitu penting? Karena mungkin ini terkait dengan keadaan masyarakat yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan apa yang ada dalam masyarakat mereka. Selanjutnya, saya melihat bahwa dalam perjalanannya memang ada harapan. Bisa lihat di sini bahwa ada harapan dari masyarakat untuk memperkuat ikatan persaudaraan, menghargai martabat perempuan dalam hal ini, dan dengan nilai-nilai yang berharga. Tetapi fenomena yang kita temui, yang saya temui di lapangan adalah fenomena pergeseran praktik, tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi dari pemberian mas kawin itu sendiri. Sehingga bisa dilihat di samping ini ada beberapa gambar yang menarik ya. Sering sekali dilihat mas kawin itu kan di NTT biasa disebut dengan belis. Jadi bisa dilihat dengan belis saja totalnya aja sudah bisa mencapai 244 juta. Ini beberapa gambaran. Gambar di samping ini menggambarkan bagaimana kondisi yang ada. Selanjutnya saya fokus pada mencari rumusan masalah, yaitu terkait dengan bentuk pergeseran praktik. Yang kedua, mengapa terjadinya pergeseran praktik pemberian mas kawin, dan yang ketiga, implikasi pergeseran praktik ini. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menggali dan menemukan bentuk. Yang kedua adalah mengkritisi terjadinya pergeseran praktik dan menemukan refleksi dari implikasi yang terjadi. Metode penelitian ini mungkin saya akan lebih jelas pada sini, karena
Penelitian ini memang menekatkan dengan pendekatan kritis, kultur study, dengan penelitian kualitatif. Adapun observasi yaitu observasi, adapun cara saya mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan mendeskripsikan dengan kualitatif dan interpretatif. Kalau mengapa saya ada memberikan gambar lokasi, satu lokasi di mana saya akan merujuk, karena bicara tentang NTT ini cukup luas. Di semua daerah, semua kabupaten itu bahkan memiliki perbedaan mas kawinnya masing-masing. Memang hampir sama semua bentuk benda-benda simbol dirinya, simbol mas kawinnya, tetapi memang ada perbedaan dalam sejarah, ada perbedaan tentang latar belakang mengapa terlahir dan beberapa hal itu. Jadi ini fokusnya saya fokusin di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Itu letaknya di pulau, salah satu pulau. Kalau di Flores itu banyak pulau, di NTT banyak pulau, salah satu pulau yang fokus adalah Pulau Flores, di tengahnya yaitu Maumere. Kajian teori yang saya pakai adalah kajian 3 teori, yaitu pertama teori dekonstruksi, kedua teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu, dan yang ketiga teori hegemoni. Ketiga teori ini akan menjawab tentang rumusan masalah-masalah yang akan saya bahas, yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Adapun bentuk pergeseran yang saya temukan, ini saya klasifikasi dalam beberapa hal, yaitu pertama ada asal-usul praktik, tokoh inspiratif, cerita pertemuan, lokasi pertemuan, simbol dan tradisi, periodisasi dan perbandingan. Mengapa saya mengatakan ini 3? Karena kalau kita bicara tentang pergeseran, kita harus melihat pertama ya ada 3 hal, yaitu manusia, waktu dan tempatnya. Jadi itulah alasannya saya memilih bahwa ketiga ini bisa difokuskan kepada letak yang tadi saya katakan di Kota Maumere. Adapun yang saya temukan dalam penelitian saya itu bisa sajikan dalam tabel, karena cukup kita bisa melihat adanya pergeseran yang terjadi di mana dari abad ke-4 sampai abad ke-20 sampai sekarang, itu abad 21. Ini awalnya hanya sirip pinang sebagai benda simbol diri, sekarang bahkan sudah sampai kepada sudah berubah dan menjadi seperti uang, dari sirip pinang, benda-benda pertanian, menuju kepada emas, selanjutnya pada gading, dan terakhir kepada uang. Dan akhirnya memunculkan ada 3 istilah di dalam praktiknya. Jadi di dalam khusus daerah Maumere itu, Kabupaten Sika, itu ditemukan bahwa ada 3 istilah yang beredar, yaitu Lingweling, Water, dan Belis itu sendiri. Nah, Belis ini yang mungkin secara umum ditahui oleh orang NTT dan terkenal. Kalau Lingweling, Water, dan Lingweling ini akhirnya hanya berada di lokasi Kota Maumere aja. Nah, kita bisa lihat ada beberapa variabel yang saya temukan, ada sekitar 17, dan ini cukup berubah, berkembang, dan mengalami perubahan yang memiliki sisi pergeseran di setiap abad yang ada. Setelah itu, saya akan mengkaji tentang mengapa faktor-faktor ini yang menjadi pergeseran. Akhirnya saya meminjam satu konsep dari Sanderson, yaitu tentang sistem sosial kultur, di mana ada 3, itu faktor infrastruktur material sebagai yang pertama, faktor struktur sosial, dan faktor superstruktur ideologis. Nah, di dalam ketiga faktor ini kan aspek-aspek ini memiliki unsur-unsurnya. Saya temukan bahwa ada beberapa unsur yang cukup dominan, ada unsur yang tidak cukup dominan. Contohnya seperti faktor infrastruktur material, aspeknya itu di dalam aspek infrastruktur material terdapat unsur teknologi, ekologi, dan demografi, tetapi yang menjadi dominasi daripada yang terjadi adalah faktor ekonomi. Yang kedua, ada faktor sosial, di mana kelihatan sekali unsur stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat, di mana dari fungsi sosial menjadi status sosial. Selain itu ada faktor superstruktur ideologis. Kenapa saya
menggarisbawahi ideologi umum karena ini ada terkait dengan nilai-nilai religi yang menjadi awal, di mana nilai-nilai religi ini tercermin dalam penghormatan terhadap wanita. Ada pembuatan mesbah, bisa dikatakan tempat untuk menghormati wanita. Jadi seperti mesbah seperti batu yang disusun lalu itu dijadikan simbol untuk penghormatan terhadap wanita. Dan ada kesusilaan di mana banyak sekali ungkapan-ungkapan simbolik yang mengandung emosional tercermin di dalam temuan saya. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa memang tampak sekali perbedaannya mulai dari aktor-aktor. Saya juga tadi belum menjelaskan bahwa di dalam struktur sosial itu tuh terdapat banyak sekali aktor-aktor yang berperan di setiap masa. Nah, aktor-aktor ini nih bahkan sudah sampai kepada tahap dari yang sifatnya kekeluargaan sampai menuju kepada sifatnya korporasi dan menuju kepada organisasi yaitu koperasi dan pegadaian yang ikut terlibat memainkan peran menyukseskan pernikahan-pernikahan yang terjadi. Ini adalah benda-benda, ini perubahan pakaian, perubahan dari binatang, pertanian ke binatang dan akhirnya menuju kepada uang. Yang selanjutnya implikasi. Kita berbicara implikasi, kita tahu bahwa implikasi itu adalah hal yang tidak langsung. Di mana saya menemukan bahwa implikasi ini terkait dengan 3 hal yang ditemukan, yaitu implikasi dalam hal degradasi kultural, yaitu dan implikasi dualisme sejarah, serta tekanan ekonomi yang signifikan yang ditanggung oleh keadaan. Jadi degradasi kultur adalah terkait dengan bagaimana masyarakat memandang praktik ini. Dualisme sejarah ini akhirnya terjadi adanya beberapa varian sejarah yang terjadi terkait dengan praktik pemberian ini, mas kawin, dan yang berikutnya tekanan ekonomi hasil dari perubahan ini. Berikutnya, ini bisa dilihat sebagai dampak langsung. Mana kita bisa melihat bahwa dampak langsung dari ini adalah ada protes yang cukup masif, kekerasan terhadap anak perempuan akibat dari adanya mas kawin ini, dan adanya protes yang mengatakan bahwa manusia itu bukan sebuah barang yang bisa diperdagangkan. Sehingga ini pun ada beberapa protes dari anak muda sendiri. Gambar yang cukup menarik di atas ini adalah gambar seorang laki dan perempuan tapi dalam wujud binatang dengan memakai pakaian adat, dengan menggunakan simbol hewan-hewan. Seperti perempuan menggunakan simbol hewan kuda dan pria adalah dengan hewan babi. Dan ini ada beberapa hal yang bisa terlihat protes-protes anak muda dari lagu, cerita, film, dan sebagainya. Sehingga kesimpulan yang saya temukan bahwa telah terjadi bentuk praktik yang awalnya sederhana ini telah menjadi lebih kompleks dengan penekanan pada fungsi makna dan benda simbol diri, di mana pada makna ini dari penyerahan cinta, persatuan cinta, menuju kepada penghormatan yang lebih luas terhadap manusia sebagai bentuk dari ekspresi pribadi, kepengakuan sosial antara individu dan kelompok. Dan itu ada fungsional praktik ini juga berkembang dan tidak memiliki fungsi yang awalnya tidak begitu jelas menuju kepada pemberian dan pertukaran yang mengandung nilai cinta kasih dan berkembang menjadi lebih struktur dan diakui oleh secara komunal dalam satu wilayah. Berikutnya, hal ini mendorong sarana benda-benda simbol diri yang terfokus pada penentuan individu, pelaksanaan praktik yang melibatkan seluruh anggota, dan tujuan praktik yang luhur kepada kepentingan material dan kepentingan aktor-aktor yang variatif. Kesimpulan kedua adalah pergeseran ini dapat dilihat bahwa sangat menonjol adanya ekonomi pada setiap infrastruktur material. Yang kedua adanya agen-agen yang menciptakan dominasi stratifikasi sosial dari kuasa pengetahuan pada struktur sosial, dan ideologi yang dapat dilihat dari memiliki nilai-nilai religius dan emosional yang telah berubah menjadi komersial
dengan mengutamakan keuntungan finansial di aspek-aspek yang lain. Sedangkan ketiga adalah tentang degradasi, itu terkait dengan perubahan sosial, individualisme, dan tekanan ekonomi yang signifikan sekali yang ditanggung. Bahkan kalau ditemukan ada sampai menjadi mas kawin itu sampai menjadi utang. Ini cukup memberatkan keadaan ekonomi masyarakat. Nah, temuan ini yaitu ada 5 hal, yaitu dampak sosial ekonomi, dualisme sejarah dan relasi kuasa yang tampak sekali dalam setiap masa di setiap tokoh-tokoh keluarga. Berikutnya adalah pergeseran dari sederhana, bentuk sederhana menuju ke kompleks, ada rekonstruksi dan pengangkatan sejarah, dan adanya perlu pemikiran kritis terkait pendekatan feminis. Saran yang saya berikan adalah hal ini nih mungkin sudah menjadi hal umum, tapi ternyata kesadaran melihat dari keadaan di masyarakat bahwa memang kesadaran dari para pihak itu tuh masih kurang. Jadi perlunya pemahaman dan penghargaan terhadap budaya, adanya strategi untuk pendidikan dan kesadaran. Nah, cukup memberatkan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, dan kerjasama dengan institusi lain. Mungkin itu aja sedikit dari saya terkait dengan penelitian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bung Rehat Marlianus Siki atas paparannya terkait dengan pergeseran praktik pemberian mas kawin di NTT. Ternyata ada pergeseran ya yang dijelaskan oleh Bung Rehat tadi, bagaimana praktek pemberian mas kawin di NTT ini mengalami pergeseran, tetapi ada signifikansi sosial dan budaya yang berubah dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat di NTT. Untuk selanjutnya kita akan menginjak pada sesi tanya jawab. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada para audien untuk mengajukan pertanyaan. Saya buka untuk sesi pertama dulu. 3 penanya, selain juga saya sudah keep ada 2 penanya di kolom chat. Saya berikan kesempatan kepada beliau-beliau yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan kepada 2 narasumber, baik Pak Madi Swastika maupun Bung Rehat Marlianus Siki. Monggo silakan raise hand. Ada? Ya, saya Mas Mahfud, Pak Mahfud. Oke, Pak Madi ya. Ya, saya baca dulu pertanyaannya ya. Ini dari Omang Wahyu. Oh, bentar dulu Pak Made, kita berikan pertanyaan dulu ke yang lain, barangkali mau tanya gitu. secara langsung. Oh ya. Ada kesempatan untuk menjawab Pak Made dan Bung Reinhardt ya. Iya. Ada? Sepertinya Pak Gosi mungkin sudah menampakkan kameranya. Maaf Pak Mahfud. Ini Bapak yang dari, oh ya, Pak Agus Saputro. Ya, Assalamualaikum Pak Mahfud. Kesempatan Pak Agus. Kameranya tidak bisa nyala Pak Mahfud. Iya, monggo, betul. Iya. Saya tertarik tadi terkait tentang penelitian Mas Reinhardt Marlianus Siki ya, terkait tentang pergeseran mas kawin di pernikahan yang ada di NTT. Tadi kurang lebih kan menggunakan 3 teori yang cukup, satu teorinya aja itu menurut saya itu kompleks banget lah, ini menggunakan 3 teori. Saya pengen tahu aja bagaimana pergeseran terkait tentang mas kawin yang ada di NTT itu ketika dianalisis menggunakan teorinya, prakteknya Bourdieu kalau nggak salah ya.
Ya, di sana kan ada beberapa konsep terkait tentang modal sosial, habitus, arena, itu kan akan menghasilkan satu praktek terkait tentang pergeseran itu. Nah, kira-kira itu bagaimana fenomena pergeseran nilai terkait tentang mas kawin yang tadi, di lokasi tadi itu ketika dianalisis menggunakan teori itu jalannya seperti apa? Kira-kira modal sosial yang dominan apa yang melatar belakangi pergeseran itu muncul? Gitu. Apakah modal-modal yang sifatnya simbolis atau modal-modal yang sifatnya itu kultural atau apa yang mungkin yang mendominasi dari pergeseran itu yang mempengaruhi sehingga kok terjadi pergeseran nilai dalam mas kawin tadi itu. Mungkin itu Mas Reinhard Marlianus dan terima kasih Pak Mahfud atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Agus. Bung Reinhard menangkap ya pertanyaan dari Pak Agus? Siap. Oke. Berikutnya Pak Yosep Andreas Gual. Diberikan waktu dan kesempatan Pak Yosep. Terima kasih Pak Mahfud. Maaf saya tidak gunakan video karena bermasalah ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Pak Reinhard. Siang Pak Reinhard, kita sesama NTT. NTT kaya sekali dengan budaya dan seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Reinhard bahwa di masing-masing daerah itu memiliki budaya yang berbeda dan termasuk juga dalam hal perkawinan dan mas kawin. Walaupun ada benang merahnya, tetapi ada variasi-variasi yang sangat banyak. Nah, salah satu benang merah yang bisa kita ambil yakni bahwa belis itu diberikan untuk penghormatan kepada perempuan. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, ternyata penghormatan kepada perempuan itu dalam realitas keseharian hidup masyarakat, perempuan selalu menjadi kelompok subordinat, kelompok kelas 2. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan? Jadi perempuan belis itu seakan-akan juga sebenarnya saat ini menjadi sebuah komunitas oleh suku maupun oleh keluarga untuk mendapatkan kekayaan. Jadi bagi saya gaungnya adalah untuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi realitasnya perempuan selalu dinomorduakan. Itu bagaimana dijelaskan? Lalu yang kedua, Pak Reinhard, kita di NTT banyak suku, tetapi kita budaya lisan dan tertulis. Tadi Pak Reinhard kemukakan soal datanya itu pergeserannya sejak abad ke-18. Bagaimana Pak Reinhard mendapatkan data dari pergeseran itu dari abad 18? Karena menurut saya kita budaya lisan dan ketika itu dibahasakan, nampaknya waktunya menjadi sangat kabur. Tetapi pemetaan Pak Reinhard itu sangat jelas dari abad 18 sampai abad sekarang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosep Andreas Gual. Bung Reinhard menangkap ya pertanyaan dari Pak Yosep. Saya berikan satu kesempatan lagi, satu penanya untuk sesi kedua. Nanti saya ngambil dari kolom chat. Pertanyaan dari kolom chat sudah ada 3. Ini siapa ini? Bu Asrianti. Monggo Bu Asrianti, dipersilakan. Baik, saya punya pertanyaan untuk Pak Reinhard. Tadi sebelumnya di PPT-nya kan Bapak menunjukkan gambar-gambar di media sosial, berita-berita yang tentang praktik belis ini ya Pak ya. Saya ingin bertanya, sejauh mana sih representasi belis di media sosial itu mencerminkan realitas praktiknya di masyarakat? Itu sih, Pak. Saya pengen tahu lebih jauh gimana sih di media sosial ini nih mempresentasikan belis ini apakah udah sama realitasnya atau mungkin dilebih-lebihkan atau mungkin seperti apa gitu mungkin. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah Bu Asrianti sudah ya? Iya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi 3 pertanyaan melalui pertanyaan yang disampaikan secara langsung
mengarah kepada pemateri yang kedua, yakni Ibu Renhat Marlianusiki. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi di kolom chat. Yang pertama kepada Bapak Cadok ini, calon doktor mungkin ya, Made Swastika. Pak Made nanti juga menyiapkan jawaban dari pertanyaan di Made Dawanti tentang Balai Agung. Barangkali segera dicatat. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Komang Wahyu Rustiani. Apakah Balai Agung dan Balai Age ini bisa dijadikan salah satu karakteristik pembeda gitu ya. Kemudian yang ketiga ini kepada Bung Renhat. Berarti Bung Renhat ini lagi diidam-idamkan oleh audien. 4 pertanyaan ini ya. Menjadi ini sekarang. Menjadi trending penelitiannya. Setelah terjadi pergeseran, apakah mas kawin itu berangsur-angsur hilang atau malah semakin mahal? Saya berikan kesempatan kepada Bung Renhat karena pertanyaan secara langsung. Saya berikan kesempatan untuk menjawab dari 3 atau bahkan keempatnya, Bung Renhat. Monggo, saya persilakan Bung Renhat Marlianusiki untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Terima kasih. Yang kelihatan menarik sekali ya topik yang saya ambil. Mungkin ada yang belum nikah, sudah menikah, melihat fenomena ini memang menarik. Mungkin dari yang pertama Pak Agus terkait tentang penggunaan teori. Memang susah sekali ya, saya cukup lama meneliti ini. Itu barangkali agak lebih keras ya, atau lebih dekat. Yeah. Jadi memang cukup menarik dan memang cukup sulit juga saya menemukan beberapa, menyatukan dari teori yang ada beserta konsep yang ada. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana teori praktik sosial dari Bordiau dapat digunakan. Jadi sebenarnya saya setelah membaca beberapa pemahamannya, saya menemukan bahwa harus memang mempunyai seperti fondasi itu harus dialiri oleh pipa-pipa. Nah, pipa-pipa ini yang saya gunakan sebenarnya paling pertama itu adalah menentukan terkait ruang yang ada. Jadi dalam Bordiau kita tahu bahwa ada ruang sosial, ada ruang sebagai demografi. Setelah kita tahu bahwa ruang sosial dan ruang demografi, maka kita lebih mudah untuk melihat modal sosial terkait dengan modal sosial, habitus, dan arena yang ada. Jadi hal itu yang akan dikaitkan dengan para agen-agen. Jadi setiap agen itu kan agen-agen yang ada, tokoh-tokoh yang ada, yang mereproduksi, menafsirkan ulang, itu yang menjadi hal yang untuk kita bedah. Sehingga tampak sekali ada modal simbolik yang terlihat dalam itu, di mana menggunakan simbol diri, yaitu sebagai pria dan wanita ini dijadikan benda-benda. Sehingga benda-benda ini yang akhirnya menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi itu mungkin pertanyaan pertama tentang bagaimana saya bisa mengurai teori yang cukup sulit ini agar bisa menyentuh tulisan yang saya buat. Yang kedua mungkin dari Pak Thomas Andreas. Nah, ini menarik sekali karena orang NTT juga. Jadi orang NTT, kritisi orang NTT bagus sekali. Terkait dengan pertanyaan yang pertama adalah Belis itu kenapa terintimidasi sekali terhadap subordinasi perempuan. Ini memang menarik nih pertanyaan pertama karena memang saya temukan bahwa kalau digeneralisasi ini akan berhubungan dengan pertanyaan kedua di mana terkait dengan budaya lisan. Jadi ada kecenderungan di mana kita sebenarnya sebagai orang-orang yang menulis penelitian di NTT itu tidak pernah menduduk letakkan sejarah-sejarah itu pada koridor-koridornya. Kebanyakan koridornya diambil setelah abad 18. Padahal kenapa saya juga salah satu beruntung, saya cukup beruntung. Saya pikir NTT itu banyak sekali hal yang sangat luas, tapi ini cukup beruntung karena tercatat sekali bahwa pada abad keempat itu tuh ada catatan yang terkait hikayat kerajaan Sika, di mana kedatangan dari para
orang-orang dari Malaka itu nyata dengan adanya kuburan di kawasan Maumere itu tersendiri. Jadi itu cukup membantu saya, walaupun memang hasil dari saya dapatin itu adalah memang terkait dengan yang pertama mitos, karena itu sendiri berkaitan dengan mitos. Mitos itu bagaimana orang berjumpa dan bertemu dengan wanita yang ternyata keluar dari tanah. Itu kan sudah cerita mitos. Kemudian dialirkan dengan keadaan bahwa cerita ini nih ternyata masih diwariskan dari turun-temurun. Walaupun memang karena ada satu kerajaan. Jadi keunikan di Maumere itu tuh karena sebelum abad 18 itu masih dalam bentuk satu kerajaan. Jadi memang ceritanya itu masih cukup terarah pada satu sebenarnya aktor keluarga sih sebenarnya. Jadi dari satu keluarga yang menghasilkan cerita dan menjadi cerita secara komunal. Itu terkait dengan subordinasi itu memang menarik sekali karena memang susah sekali untuk menduduk letakkan di mana melihat, karena terkait dengan banyak sekali tulisan-tulisan saya temukan yang menjadi sandaran di mana tulisan-tulisan itu tuh memang penuh dengan sifat-sifat misoginistis, sangat luar biasa, mengagungkan, membuat wanita tuh sebagai objek benda. Dan memang banyak juga orang-orang sudah mengkritisi bahwa itu hal yang tidak baik, yang tidak benar untuk diletakkan. Cuma peletakan sejarah terhadap ini sangat menarik sekali. Kenapa sejarah? Karena ada orang yang membuat ide cerita terkait dengan penghormatan wanita sebagai mesbah, malah berjadi wanita sebagai barang. Jadi ini cukup menarik. Hal nilai religius itu harus ditempatkan kembali kepada awal, kepada kenapa harus kita menghargai wanita itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan media sosial. Itu Bu Asrianti. Ini menarik sekali karena Bu Asri ini melihat bagaimana fenomena ini. Kecenderungan sebenarnya terkait dengan praktik pemberian mas kawin ini kan terkait dengan keluarga, di mana yang berperan itu adalah aktor dalam keluarga itu sendiri. Nah, di setiap aktor keluarga ini, kalau mungkin beberapa daerah ada yang bilang jubir, ada yang bilang tokang, ada yang bilang sebagai juru bicara, kepala keluarga atau sebagainya. Itu cukup menarik karena tidak bisa kita mengganggu gugat pembicaraan mereka. Itu karena terkait dengan kesiapan laki-laki. Jadi kalau bagi yang tidak bisa, ya media sosial ini dijadikan sebagai pipa untuk menyalurkan aspirasi yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya media sosial ini cukup membantu menyuarakan terlebih kaum muda tentang dinamika kesulitan dalam mencari apa. Karena kita bisa lihat saja fenomenanya cukup luar biasa, di mana ada banyak sekali ibu tunggal, suaminya meninggalkan untuk merantau. Ada juga fenomena beberapa kecamatan tuh kekurangan anak muda karena hanya untuk merantau dan mencari uang untuk membayar biaya bensin. Jadi itu fenomenanya, impact-nya sangat luar biasa. Dan akan terarah kepada pertanyaan keempat, yaitu Bu Paras, yaitu terkait dengan apakah setelah kita tahu bahwa simbol-simbol ini semakin mahal, apakah laki-laki itu mundur? Wah, ini menarik sekali, karena ternyata setiap aktor yang ada itu mereproduksi suatu nilai-nilai keegoisan laki-laki. Jadi ada beberapa ungkapan daerah itu menyatakan bahwa jika tahu mahal, mundur, itu penghinaan kepada pria. Jadi orang malah bersemangat Mbak untuk berusaha mencari money sebanyak-banyaknya untuk berapapun. Ada mungkin yang tadi ada video pernah menembus 1 M nilai dari wanita dari pemberian itu, tetap diusahakan dan tetap dicari. Jadi apapun mahalnya tetap diusahakan karena terkait dengan egonya pria, mungkin harga diri sebagai laki-laki, dan memang diproduksi juga dalam ungkapan-ungkapan adat yang ada di kawasan itu sendiri. Jadi itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih luar biasa apa jawaban yang disampaikan oleh Bung Reinhardt. Ini harga diri Bu Laras ya. Nggak akan mundur Bung Reinhardt ini meskipun diminta mas kawin berapa gitu. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Made Swastika untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Nimade Danawanti dan Ibu Komang Wahyu Rustiani. Saya persilakan berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Made untuk menjawab. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Saya akan menjawab dari Ibu Danawati dengan pertanyaannya seperti dalam chat itu sinkronik diakronik ya pada Agung ya, time series ya, kalau saya bilang time series begitulah, melintas waktu. Nah, Empu Kuturan itulah yang mengelaborasi bahwa Balai Agung itu menjadi pura desa, gitu, cikal bakal pura desa. Elaborasi tersebut dicetuskan di Pura Samuan III di Gianyar, tepatnya di Pejeng itu. Terus lalu pertanyaan yang kedua itu di zaman itu apakah ada pergeseran? Nah, sebelum Empu Kuturan itu dari Bali Ago lah. Bali Ago itu orang Bali yang didatangi oleh para Ago ya, orang-orang gunung. Gunung yang dimaksud itu Gunung Raung ya. Jadi itu perjalanan spiritualnya Resi Markandeya dari Dieng lalu ke Gunung Raung yang ada di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur pun ada di kaki Gunung Raung itu ada petilasannya Resi Markandeya sampai beliau menancapkan apa namanya sesuatu di kaki Gunung Agung sehingga terjadilah cikal bakal Pura Besakih. Lalu kemudian beliau mau meneruskan perjalanannya ke selatan sampai ada petilasannya di Taro Tegalalang itu di Gianyar juga di kabupaten saya. Terus mendirikan Pura Kayangan Jagat di sana. Balai Agung pun itu sudah ada. Karena Balai Agung itu sudah ada dari zaman Bali Mula, dari Trunyan, Sembiran Tulah itu, sampai Bali Ago itu ditandai oleh datangnya Resi Markandeya. Resi Markandeya itulah mulai Dewatonamo Sango itu dipakai. Teori-teori Dewatonamo Sango itu mulai dipakai di dalam artefak arsitektur. Kalau kita memahami arsitektur sebagai rumah tinggal. Karena rumah tinggal saudara-saudara kita yang di Taro Kajo itu polanya pola kosmiknya Dewatonamo Sango. Ada Balai Dajo, Balai Dangin, Balai Delot, Pawon, terus Balai Dauh, terus Pemesuan. Nah, itu kita indikasikan sebagai artefak arsitektur yang mengaplikasikan konsep Dewatonamo Sango. Terus kemudian Kayangan 3 itu dielaborasi oleh ukuran pusat desa dalam begitu yang Kayangan 3 itu. Jadi sebelum mulai dari Bali Mula, terus Bali Age, terus Empu Kuturan, lalu Majapahit. Empu Kuturan datang ke Bali kan tahun 1019. Beliau itu seorang arsitek sebetulnya. Tapi arsitek otodidak, bukan arsitek akademisi seperti kita saat ini begitu. Kira-kira begitu untuk jawaban Ibu Nimade Danawati. Terus kemudian saya ingin menjawab dari Ibu Komang Wahyu Rustiani. Selamat Pak Made Swastika, penelitiannya sangat menarik. Jadi terbersit pemikiran Balai Agung versus Balai Ago. Nah, Balai Ago itu sebuah zaman, ya, sebuah peradaban. Peradaban Balai Ago itu ditandai oleh datangnya Resi Markandeya tadi itu. Ago itu artinya kan gunung atau pohon. Ago itu artinya gunung. Jadi orang-orang dari Gunung Dieng itu di Jawa Tengah, saya sering ke sana, saya sering napak tilas ke Dieng. Terus beliau itu ke Gunung Raung, mengajak orang-orang dari Gunung Raung itu, sehingga disebutnya Bali Age. Jadi orang-orang Bali yang datang dari Gunung Age, Gunung Raung gitu, Jawa Timur. Gunung Raung itu kan di Jawa Timur.
Terus mendirikan petilasan di Taro Kaje di Tegalalang itu. Nah itu kita apa namanya kita tandai oleh itu kita sebut dengan Bali Age, diindikasikan oleh perjalanan spiritualnya Resi Markandeya. Dan Resi Markandeya itu 2 kali ekspedisinya. Kadang beliau gagal, terus terakhir beliau berhasil. Sehingga itu abad-abadnya sebelum abad keempat bahkan. Karena tidak sekali datangnya Resi Markandeya itu. Terus adapun masyarakat memberi nama desa-desanya itu mungkin masyarakat masih belum terjelaskan oleh ciri-ciri artefak dari Bali Mule, Bali Age, sehingga terjadilah simpang siur. Apakah masyarakat itu masuk Bali Mule, apakah masyarakat itu masuk Bali Age, mereka masih harus kita jelaskan dengan kejadian-kejadian sejarah yang benar. Jadi Balai Agung itu merupakan sebuah artefak arsitektur ya. Terus Bali Age itu sebuah peradaban, sebuah zaman. Nah, lalu kemudian bagaimana Balai Agung pada zaman Majapahit? Pada zaman Majapahit itu Balai Agung tidak signifikan ya mengalami perubahan. Hanya mengalami perubahan untuk menghargai jasa-jasa Gajah Mada, jasa-jasa kalau di Bali Gajah Mada itu bisa sebuah ini ya menghargai Balang Tamak juga. Nah, sehingga Balai Agung itu agak berubah sedikit. Ada Balai Pegat gitu. Jadi dia kembar, yang satunya dipegat, diputus gitu. Itu kita sebut dengan Balai Pegat. Nah, jadi beda ya Balai Agung dengan Bali Age itu beda. Balai Agung itu sebuah artefak, balai itu sebuah building yang besar begitu. Terus Bali Age itu sebuah peradaban atau sebuah zaman. Sehingga riset saya itu melintas peradaban. Gitu. Barangkali itu penjelasannya mungkin bisa diterima sama Ibu Komang dan Ibu Danawati. Monggo Pak Mahfud, itu yang bisa saya jelaskan. Masih di mute? Masih di mute? Pak Mahfud? Pak Mahfud? Siap. Ternyata masih mute. Terima kasih Pak Made Swastika atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi ke Bung Reinhardt ini. Nah, kita paskan 3 menit saja ya, kemudian kita tutup, kita akhiri sesi tanya jawab. Ini dari bacanya saya baca di NTT itu ada kawin mengabdi dan kawin masuk, yang mengingatkan pada kawin nyentana di Bali ini di Made Dawanti. Nah, masih ada menyusut atau mungkin hilang juga, atau adakah solusi seperti di Bali? Barangkali ada sedikit penjelasan dari Bung Reinhardt terkait pertanyaan dari Bu Budi Made Danawanti. Monggo Bu. Terima kasih. Memang ada beberapa daerah memang masih kental sekali terhadap kawin masuk dan kawin mengabdi. Khususnya kalau mungkin Ibu Suparmansyah itu terkait Ibu Made Dhanawati, ini terkait dengan daerah yang disebut daerah Ngada. Jadi kalau Labuan Bajo, setelahnya Ruteng, kabupaten berikutnya itu adalah Ngada. Itu memang masih cukup banyak ditemukan bahwa ada pernikahan seperti yang di Tabanan. Jadi memang banyak juga orang-orang yang sudah menulis, meneliti, tapi ada satu poin kesamaan dari semua tulisan yang ada, bahwa memang harus ada tulisan-tulisan yang berani untuk menunjukkan bahwa memang banyak sekali agen-agen yang ada yang ikut bermain dan memiliki relasi kuasa yang sangat signifikan. Jadi itu
banyak sekali tulisan-tulisan sebenarnya yang terkait dengan NTT, mas kawin dan sebagainya tuh belum menyentuh tentang itu. Kebanyakan menyentuh hanya terkait dengan apa mahalnya, mengapa mahalnya, tapi kajian-kajian tentang siapa tokoh-tokoh yang bermain, relasi kuasa yang ada, distribusi kuasa-kuasa yang ada, itu sangat jarang sekali ditunjukkan dalam tulisan-tulisan itu. Jadi itu memang salah satu hal yang cukup menarik untuk kita lihat kalau kita ingin kaji. Jadi tidak hanya secara bahwa tentang mas kawin, tapi bahwa ada kawin, jenis-jenis kawin dan ada sebagainya, tapi memang terkait dengan belum banyaknya tulisan-tulisan berani yang mencoba untuk membahas terlebih agen-agen kuasa yang beredar dan bermain di dalam setiap praktek-praktek yang luhur itu. Karena mungkin masih terkait dengan kekuasaan daripada patriarki yang beredar di NTT. Jadi cukup sulit sekali saya temukan memang. Itu salah satu mungkin solusi-solusi, yaitu menyadarkan dengan cara semakin banyak kita menulis tentang itu, tapi dalam kajian terkait dengan relasi-relasi kuasa yang ada. Itu aja. Terima kasih Bung Reinhardt. Kira sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Bung Reinhardt Malianus Siki kepada Bu Nimade Danawanti. Baik, Ibu Bapak, luar biasa saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak semua. Luar biasa kita berikan close meskipun hanya di dunia maya ya kepada Pak Made Swastika dan Bung Reinhardt Malianus Siki, luar biasa. Saya kira dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir pula seminar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas presentasi yang luar biasa, pada Pak Made Swastika, pada Bung Reinhardt Malianus Siki, luar biasa presentasi yang beliau sampaikan kepada peserta dan atas perhatian dan partisipasi seluruhnya dari seluruh peserta saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada S3 Kajian Budaya Universitas Udayana, kemudian S3 Kajian Budaya Universitas 11 Maret Solo. Semoga seminar ini memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang bisa disampaikan oleh Bu Hapsari BSD. Iya, sebenarnya sebelum ditutup saya ingin memohon waktu karena kebetulan untuk topik pada siang hari ini mungkin Prof. Dharma bisa memberikan semacam satu catatan pinggir. Beliau sebagai seseorang yang dalam bidang ini mungkin saya harap itu adalah lebih ahli. Monggo Prof. Dharma, saya berharap Prof. Dharma bisa memberikan catatan pinggir. Silakan Prof. Dharma. Catatan pinggir hanya ada di majalah Tempo. Sekarang muncul di webinar kita. Terima kasih Bu Koprodi, Bu Apsari, Dr. Apsari, Pak Mahfud, Pak Made Swastika, dan Reinhardt, serta semua peserta. Saya menyimak seminar kali ini. Topiknya seperti yang disampaikan oleh Prof. Bani dan Pak Dr. Juliawan tadi, memang berbicara hal berbeda, satu di Bali, satu dari NTT, akan tetapi esensinya sama tentang perubahan kebudayaan yang merupakan suatu keniscayaan. Faktanya begitu, sekarang tetap begitu, dan nanti juga seperti itu, sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Apa yang terlihat dari pembicaraan kedua narasumber tadi adalah keduanya kelihatan merumuskan apa yang mungkin biasa disebut dengan change in continuity. Jadi ada perubahan tetapi ada kelanjutan. Balai Agung itu bangunan panjang, entah tiangnya berapa, lebih panjang tentu saja jumlah tiangnya banyak. Dilukiskan tadi dengan baik oleh Pak Made Swastika itu sudah ada sejak zaman Baliago, Bali kuno atau bahkan jauh sebelum itu, terus bertransformasi dan tetap ada sampai sekarang. Dan dari foto-foto yang menarik tadi kita bisa melihat sepintas perubahan bentuk, terjadi perubahan unsur-unsur bangunan, akan tetapi
secara umum morfologi arsitekturnya tetap seperti itu. Jadi continuity in change, change in continuity. Begitu juga untuk mas kawin yang dijelaskan dan banyak mendapat sambutan pertanyaan dari Reinhard. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita pahami karena setiap orang pasti mengalami urusan mas kawin ini di tempat masing-masing, entah karena menikahkan anak atau menikahkan diri sendiri dulu atau cucu nanti. Ini hal yang sangat menarik. Jadi kelihatan memang itu tidak akan pernah hilang, berlangsung terus walaupun perubahan-perubahan terjadi. Prof. Bani tadi juga menyinggung bagaimana mungkin dalam satu sejarah, satu tempat ada mas kawin yang disyaratkan dari gading, padahal di situ tidak ada gajah. Objek materialnya mungkin berubah, akan tetapi praktiknya sebagai bagian dari kebudayaan yang membangun habitus, kebiasaan dari warganya, kalau boleh kita meminjam konsepnya Burjo, itu terus-menerus ada. Mungkin saya akhiri sambutan saya sampai di sini, karena kalau tidak mungkin juga akan bicara terus-menerus, continuity and continuity. Pak Mahfud, Mbak Absari, Pak Prof. Bani, Pak Made Swastika, terima kasih atas sejumlah pencerahan, walaupun ringkas, dia seperti petir di langit, cukup menyentak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Untuk Bu Sari. Ya, terima kasih. Satu hal bagi saya juga untuk pembicaraan dua presenter menarik, dan dua-duanya bicara tentang masalah perubahan dari ada satu tradisi dan kemudian continuity sampai sekarang. Kemudian kalau tadi saya mendengarkan Pak Swastika tuh yang tiba-tiba terpikir di benak saya adalah apakah ini seperti buku heterotopia ya, di mana kita melihat ada suatu continuity, tapi pada saat yang sama ada suatu perbedaan yang karena masyarakatnya yang berubah sehingga ada suatu pemaknaan yang berbeda. Pikiran saya pada waktu itu. Dan kemudian kalau pada Pak Reinhard, saya merasakan apakah yang kita sebut sebagai suatu cultural symbol ya. Jadi kalau misalnya Belis ini adalah suatu cultural symbol dan dia dibawa di dalam suatu simbol-simbol budaya, apakah kemudian simbol-simbol budaya itu sebenarnya juga berbeda secara makna? Dalam arti ketika dibawa ke teorinya Bourdieu, karena Bourdieu itu bicara sesuatu yang sangat materialistis, sementara Belis itu tidak hanya materialistis, tetapi juga ada suatu nilai-nilai non-material yang ingin dipertahankan. Jadi ada suatu pergeseran misalnya, karena sebagai seorang perempuan saya melihatnya bahwa ada suatu upaya untuk menghargai perempuan karena dia tercerabut dan kemudian dia harus tinggal. Dan kemudian di sini gimana dia? Tradisi maksud saya adalah secara tradisi adalah ketika seorang perempuan itu dia tercerabut, bagaimana kemudian di dalam ketercerabutannya perempuan sangat rentan, dan bagaimana kemudian suatu tradisi itu menjaga supaya kerentanan perempuan ini tidak sampai merugikan perempuan, tetapi kemudian di dalam proses simbol-simbol ini kemudian berubah maknanya dari sesuatu yang sifatnya sangat sebenarnya nilainya tinggi, kemudian tiba-tiba perubahannya materi sehingga menimbulkan satu perdebatan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Pak Made dan Pak Rehat untuk presentasinya pada siang hari ini. Dan kami semua mendoakan semoga proses selanjutnya akan berjalan dengan baik dan lancar dan bisa segera menyelesaikan kuliahnya, menyandang gelar doktornya dengan cepat. Itu saja ini saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dharma, kemudian Prof. Bani, dan tak lupa sangat terima kasih pada Mbak Mahfud ya, yang hari ini sudah memandu acara sehingga berhasil berjalan dengan baik, dan kemudian dengan Mas Joko sebagai admin dan semua
yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita berharap tradisi ini akan terus berjalan sehingga masing-masing akan bisa saling memberikan masukan untuk tercapainya suatu karya yang lebih baik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Prof. Dharma kalau ada sesuatu untuk menutupnya. Penutupannya adalah sampai berjumpa dalam narasi Seminar Nasional Mahasiswa Kajian Budaya ke-5 bulan depan. Siap, Prof. Oke, terima kasih. Baik, saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, seluruh pihak yang telah bergabung, berpartisipasi dalam webinar kali ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Dharma tadi, kita sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap terhubung dengan terus berkolaborasi dalam menjelajahi topik-topik yang relevan dan penting bagi S3 Kajian Budaya. Mohon izin, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memandu kegiatan webinar pada sore hari ini terdapat kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya. Saya kembalikan kepada Mas Joko sebagai admin. Ya. Sip. Oke. Thank you.